Ya pemirsa, persoalan banjir di Jakarta nampaknya belum juga usai semenjak curah hujan tinggi nih yang terjadi di wilayah Jakarta sejak 2 hari ke belakang lah. Paling tidak ini merendam 52 RT, kemudian 22 ruas jalan hingga ketinggian maksimal mencapai 100 cm. Lalu Pemprov DKI Jakarta ini menyatakan sudah melakukan proses penanganan yang maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Tapi apakah banjir ini akan selalu menjadi ancaman masyarakat Jakarta dan bagaimana kira-kira kondisi cuaca hingga akhir bulan ini pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Muslim Win, Guru Besar ITB dan juga pakar hidrodinamika. Prof. Muslim, apa kabar? Sehat Prof? Sehat Ken, apa kabar? Sehat Prof, terima kasih sudah hadir dan tentunya bergabung bersama kita ada Mas JJ Rizal, sejarawan Jakarta. Tentu kita akan lihat nih perjalanannya from time to time seperti apa nih nanti ya Mas Rizal. Terima kasih sudah hadir Mas, dan juga bergabung bersama kita Pak Firdaus Ali, ada ahli tata air dari Universitas Indonesia. Pak Firdaus, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pak Firdaus, ini kalau kita lihat banjir yang terjadi di Jakarta, ini karena kurangnya antisipasi, betulkah demikian? Atau memang ya curah hujan ini tinggi? Oke, sebetulnya kalau antisipasi tidak ya, pemerintah DKI Jakarta sepertinya sudah menyiapkan mengantisipasi. Tapi jangan lupa, curah hujan tanggal 28 sampai dini hari tanggal 29 itu sangat ekstrim. Di Kemayoran 368 mm. Kemudian di Cengkareng itu 264. Kemudian di Pulau Gadung itu 101. Jadi memang ekstrim. Kapasitas sistem kita itu hanya mampu menampung misalkan untuk pompa, kemudian saluran makro itu cuma 150 mm per 24 jam. Kemudian saluran drainase kita kan cuma 100 mm. Jadi ya beban ini tidak akan mampu ditampung, dan untung saja ya di hulu kita tidak seberat ya kejadian ya tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi masih bisa ya Katulampa kan siaga 3. Ya, jadi sekali lagi bukan tidak siap, sebetulnya cukup siap, tetapi sekali lagi katakan bahwa curah hujan yang ekstrim tadi tentunya tidak mampu didukung oleh tadi ya infrastruktur yang dimiliki dan juga daya dukung daya tampung Jakarta memang sudah jauh terlewati gitu. Jadi tidak ada pilihan bahwa situasi ini memang kita hadapi. Dan kondisi anomali cuaca atau kalau saya sebut juga krisis iklim dan air ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana juga terjadi. Ya, bahkan 2 minggu lalu di Mekah, di Madinah, di Jeddah juga banjir besar. Tapi begini Pak Firdaus, ketika kita bicara cuaca ini pasti kan juga ada koordinasi. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan bagaimana perkiraan cuaca yang akan terjadi di wilayah Jakarta paling tidak. Nah, antisipasinya tadi dibilang sudah cukup, tapi apakah memang sudah paripurna, sudah sempurna untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi curah hujan yang tinggi? Tentunya tidak. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa kejadian Januari tahun 2020 ketika curah hujan di Halim 377 mm ya. Dan ya kita pada saat itu kan kelabakan, kelimpungan sekali. Kenapa? Karena ya total debit yang jatuh pada tahun 2020 tersebut kira-kira 3.368 meter kubik per detik. Saluran kita totalnya dengan kapasitas pompa yang ada itu kan cuma 1.414 meter kubik per detik. Jadi gapnya jauh sekali gitu kan. Ya, sehingga saya katakan dalam keadaan tidak ekstrim saja, hujan lebat saja, ya kita memang infrastruktur kita belum cukup. Oke, itu yang menurut pandangan Pak Firdaus. Tapi Bang Riza, kalau kita lihat mengenai perjalanan Jakarta sendiri, kalau menurut catatan sejarah banjir besar yang terjadi di Jakarta ini seperti apa? Dari kapan, kemudian apa yang kita bisa pelajari? Karena nampaknya banjir ini menjadi persoalan yang tak kunjung usai di Jakarta. Iya, sebenarnya waktu Herman Tanbrin itu mulai ditugaskan untuk meneliti dan mencari jalan keluar persoalan banjir di Batavia, dia mencoba mendekati dengan pendekatan infrastruktur yang tadi dibilangi sama Prof gitu ya. Tapi nggak lama dia terapkan itu, dia mentok pada 2 hal. Hal pertama adalah pemerintah kota Batavia yang Kruideners ya, dia berpikirnya sangat pelit begitu ya. Dia perlu dananya itu 1,1 juta gulden waktu itu. Tapi problemnya anggaran kota Batavia itu 1,2 juta gulden. Jadi nggak mungkin, maka dibangunlah infrastruktur cuma sampai Manggarai gitu. Bayangin baru dibangun lagi sisanya yang ke kanal timur barat itu tahun 73 dan kemudian sisanya 2011. Jadi rencana dari awal abad 20 baru terlaksana di akhir abad 20 ya. Tapi itu bukan persoalan pemerintah kolonial, pemerintah kita juga punya masalah dengan anggaran dalam
dalam rencana tata ruang tahun 1965-85 itu permintaannya kalkulasinya tuh 80 miliar, tapi yang dikeluarin tuh cuma 50 miliar, jauh gitu ya. Nah, terus kerugian itu sudah mencapai sekarang kalau banjir 10 atau 15 triliun sekarang. Tapi dana yang dikeluarkan untuk tahun 2025 itu 10 triliun atau 5,6 triliun. Nah, jadi menurut saya memang jawabannya bukan urusan uang aja ya, tapi juga sekarang karena Jakarta berkembang begitu luar biasa jumlah penduduknya seperti dikatakan oleh Pak Firdaus tadi, juga infrastruktur bertambah besar, artinya menurut saya harus ada sikap yang lebih disiplin tentang tata ruang. Nah, banjir yang terus ada ini menurut saya itu nggak bisa diselesaikan gitu ya. Ini memang identik dengan Jakarta, tapi identik itu bukan takdir gitu. Itu bisa dicarikan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya ini menurut saya yang harus diingatkan oleh Herman Panbrin itu ada pendekatan-pendekatan yang di luar non infrastruktur. Pendekatan-pendekatan kultur begitu ya, tentang ya memang Jakarta itu dari nama tempatnya aja udah identik dengan air. Berapa banyak pakai nama kali, berapa banyak pakai nama rawa, berapa banyak kalinya yang sekarang susut habis hilang, setunya hilang, rawanya hilang. Jakarta itu sekarang hampir 90% tuh ruangnya bukan hijau sesuai nama tempatnya, banyak nama pohon kan, bukan nama hutan, ya kan? Juga nama yang identik dengan air sekarang itu jadi bukan hijau, bukan biru, tapi abu-abu, aspal dan beton dulu. Itu hampir 90%. Nah, itu problemnya menurut saya, bagaimanapun pendekatan infrastruktur yang tadi dikatakan dan perubahan iklim itu nggak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mau banjir, mau genangan itu. Menarik kita bahas mengenai bagaimana kemudian yang bisa dilakukan untuk menghadapi banjir Jakarta. Tapi Prof, sebelum nanti kita pengen tahu mengenai bagaimana pergerakan air juga ya, karena hidrodinamika, kita lihat dulu bersama pernyataan yang disampaikan oleh penjabat Gubernur Jakarta, Bapak Teguh Setiabudi, ini mengenai banjir yang terjadi. Kalau berdasarkan data BMKG, hari ini hujan sedang lebat. Hari ini kami masih belum melakukan OMC, tapi ke depan kami sudah petakan untuk melakukan OMC apabila dipandang perlu. Ini yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta pada hari Kamis, pemirsa, hari ini. Dan kemudian dilanjutkan, sebenarnya banjir di Jakarta kemarin, khususnya pada Selasa malam, cuacanya termasuk ekstrim, hujannya ekstrim, bahkan hampir sama dengan kejadian di tahun 2020. Ini yang disampaikan sekali lagi oleh PJ Gubernur Jakarta. Prof, kita ingin tahu, betulkah demikian tadi analisis singkat yang disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta ketika ditanya responnya terhadap bagaimana langkah untuk menangani banjir yang sudah terjadi? Karena sebenarnya kita harapkan mitigasi, tapi dijawabnya nanti ya Prof ya. Usai jeda kami kembali. Saya nggak sabar. Ya, kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasi yang kami rangkum. Ini adalah titik rawan banjir di Jakarta, pemirsa. Di Jakarta Barat ini ada sejumlah titik, Kembangan Utara, Rawabuaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Cengkareng, Grogol, Petamburan, dan juga Kalideres. Ini adalah sejumlah titik di Jakarta Barat yang kemarin mengalami banjir akibat curah hujan yang tinggi. Berikutnya kita bergeser ke selatan Jakarta. Ini kawasan Cipete Utara, kemudian Petogokan, Cipulir, Pondok Pinang, dan juga Ulu Jami ini juga terendam oleh banjir. Pada saat hujan mengguyur wilayah Jakarta setidaknya 2 hari terakhir inilah pemirsa. Nah, kita bergeser ke wilayah Jakarta Timur. Ada wilayah Cawang, Balekambang, Kampung Melayu, Bidara Cina, dan juga Cililitan yang juga tidak luput dari genangan banjir. Nah, ini juga yang termasuk wilayah cukup banyak terendam banjir. Wilayah Jakarta Utara ada daerah Koja, Penjaringan, Pluit, Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur, Kelapa Gading, dan juga Tanjung Priuk. Cukup tinggi pula banjir yang menggenangi wilayah Jakarta, bahkan sampai ketinggian maksimalnya 100 cm atau 1 meter. Nah, ini di Jakarta Pusat pun juga tak luput dari banjir. Ada wilayah Kebon Melati, Petamburan, Bendungan Hilir yang juga terendam oleh banjir. Oke, baik Prof Muslim, kalau kita lihat dari catatan sejumlah titik yang terendam banjir, sepertinya tidak ada yang tidak terendam ya, semuanya adil nih, ada yang terendam banjir, utara, timur, selatan, barat, bahkan sampai pusat. Apa yang terjadi di Jakarta, Prof? Itu seperti yang disampaikan oleh pejabat
gubernur, di utara itu hujannya sangat ekstrim. Jadi kalau kita lihat curah hujannya itu merah semua itu yang Jakarta Utara itu ya. Sampai 200 sampai 368 gitu kan ya. Terus kita lihat ini kan bukan pertama kali. Betul. Masyarakat kan bosen dengar, oh ini hujan ekstrim, kita sistemnya cuma 150, Pak Anies malah bilang 100. Tapi zaman Pak Anies cepat kering loh, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Ya. Jadi pertanyaan pertama, perbesar pompa. Masuk akal kan? Pompanya tinggal beli pompa yang banyak. Ya. Tapi ingat, kalau kita perbesar pompa, kalau salurannya tidak diperbesar, akan dibawa kemana air-airnya pompanya di pompa ini, Prof? untuk ngisep air dari mana? Jadi drainasenya juga harus besar. Oke. Nah, drainasenya harus besar, ruangannya itu tidak ada. Nah, itu jadi kendala. Terus apakah kita harus menyerah? Enggak. Untuk mengurangi kebutuhan pompa, itu kita bisa bangun dengan waduk. Jadi waduknya itu dikeringkan dulu sebelum hujan datang. Waduknya kita keringkan, hujannya pergi ke waduk, pompanya jadi lebih kecil kebutuhannya. Dan salurannya juga lebih kecil. Jadi ada lagi, untuk menuju waduk harus saluran besar juga kan. Tapi bagaimana kalau waduknya itu yang dicanangkan oleh Pak Anies itu sumur-sumur resapan. Tapi sekali lagi, kalau daerah utara kan kurang menyerap, ya kan? Ya kita buat tampungan-tampungan sementara lah, gitu kan ya, untuk masing-masing daerah itu. Seperti di pabrik kakak saya di Jatake, itu air tanahnya cuma 1 meter. Jadi sumur resapannya kan nggak mungkin. Jadi tampungannya tuh di atas tanah. Gitu. Dia buat tampungan, karena nggak banjir lagi. Gitu. Jadi solusinya bukan wah dana kurang atau apa, bukan itu solusinya. Dana itu kalau kita bicara hard infrastructure, dan hard infrastructure juga tidak memberi jawaban kan. Jadi kita itu solusinya adalah green infrastructure. Green infrastructure. Atau naturalisasi yang didengungkan oleh Pak Anies dan Pak Sandiaga itu. Tapi naturalisasi itu suatu penamaan yang keliru. Naturalisasi sebetulnya kan perubahan warga negara kan ya. Justru yang green infrastructure itu, yang normalisasi itu yang mempertahankan sungainya berkelok, ada bank banjir. Jadi kalau mau menyelesaikan banjir Jakarta ini, karena ada land subsidence di utara, jadi kita harus memompa. Kalau kita perbesar pompa, kita harus perbesar saluran drainase, dan ruangannya tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Bikin waduk lah, bikin sumur resapan, green infrastructure, dan itu murah dan mudah. Murah dan mudah. Tapi susah dimengerti oleh Pak Firdaus dan politisi itu. Coba kita cek nanti Pak Firdaus apakah cukup mengerti mengenai green infrastructure ya. Tapi Bang Rizal dulu, Bang Rizal, kalau kita lihat dari perjalanannya gubernur ke gubernur yang lainnya ketika mengatasi ataupun kemudian memecahkan masalah banjir ini seperti apa? Apakah cukup ada kemudian inovasi yang dilakukan dari setiap proses pembenahan tata kota sehingga bisa menekan terjadinya banjir begitu? Seperti apa Bang Rizal? Ya, kita bisa lihat dalam Master Plan 6585 itu ruang hijau itu sampai 37,5%. Artinya orientasi akan ingatan gitu ya, bahwa Jakarta itu identik dengan kota hijau atau kota biru itu kuat. Kayak tadi saya jelaskan kan, mayoritas nama tempat di Jakarta sebenarnya identik sama pohon, bahkan ada hutan gitu ya. Banyak yang pakai nama yang identik dengan air. Tapi makin kesini tuh sebenarnya Jakarta itu semakin warnanya abu-abu, aspal dan beton. Melulu beban infrastruktur, penyedotan, penggunaan air tanah yang masif gitu. Nah jadi buat saya ada dua ya sebenarnya pendekatan yang bisa kita catat. Satu, Bang Ali waktu itu ya, belum ada Walhi, belum ada Greenpeace, belum ada belum ada Departemen Lingkungan Hidup. Dia bikin program penanaman 1 juta pohon untuk Jakarta ya.
Lalu dia beri penghargaan untuk rumah-rumah yang seperti diceritakan oleh Prof. Muslim tadi itu mengadopsi arsitektural ruang yang lebih, dulu belum ada istilahnya green ya, tapi ruang hijau sebenarnya kayak gitu. Lalu kemudian arahnya sama sebenarnya. Iya, sebenarnya waktu itu pengetahuannya belum seperti hari ini gitu. Nah, hari ini pada waktu Gubernur Anies kita bisa ngerasain sesuatu yang dianggap aneh begitu ya oleh masyarakat Kota Beton, disuruh meresapkan air begitu. Nah, itu sebenarnya satu proyek kesadaran bahwa Jakarta ini harus dibuka ruangnya, yang ruang abu-abu itu harus dikalahkan, harus dikurangi begitu ya, dan memberi ruang untuk hijau dan biru lebih besar. Karena sebenarnya itu pelajaran yang menurut saya sangat sederhana ya. Pelajaran kepada awal pertama upaya untuk menyelesaikan masalah banjir di abad kelima. Nama orangnya itu Raja Purnawarman. Dia itu bikin upacara ya buat sodetan, karena dia tahu banget bahwa untuk kerajaannya dia harus mempertahankan air. Waktu musim panas itu kita sangat kering, waktu musim hujan sangat basah. Jadi air jangan dibuang-buang, harus dipanen. Nah, itu ajaran yang pertama sebenarnya. Jadi di Jakarta kita harus hidup memberi ruang untuk yang hijau sama yang biru sebenarnya. Baik, memberi ruang untuk yang hijau dan biru. Pak Firdaus, apa betul sih, ditahan dulu Prof, apa betul sih tadi yang disampaikan oleh Prof Muslim ini, emang nggak paham mengenai green infrastruktur, belum dipikirkan kah Pak Firdaus? Saya pikir bukan nggak paham, karena saya yakin teman-teman di Kebun Siri maupun di Amerika Selatan juga paham. Tapi apapun juga tadi bahwa pendekatan dengan tadi infrastruktur, kemudian juga dengan pendekatan green infrastructure, dua-duanya harus dikombinasi. Ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini cuma 5,6% lah. Bayangkan, tadi kalau JJ bilang tadi ya, 37% di Undang-Undang Tata Ruang minimum 30%. Faktanya di Jakarta cuma 5,6% saat ini. Ruang terbuka biru kita lebih sedikit sekali. 3%. Itu sangat sedikit sekali gitu. Karena sehingga pendekatan green infrastructure saya setuju sekali. Karena saya punya mata kuliah di UI ya, yang saya desain namanya juga itu gitu ya. Kenapa? Karena memang kita berpacu dengan waktu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa terkait dengan Jakarta, ya kan kita punya tadi, ya 13 sungai itu hulunya di luar DKI Jakarta. Kita harus kerjasama dengan mereka, bagaimana kemudian mereka membangun sistem retensi. Retensi itu bisa alami itu ya pohon-pohon, vegetasi. Ada yang kemudian non alami, yaitu adalah tadi membangun bendungan yang kita bangun, ya tadi, Sukamahi dan Ciawi. Ya. Tetapi kan tidak cukup dengan beban air limpasan yang semakin tinggi. Dulu kan ketika masih vegetasinya banyak, yang turun 100 meresap 80, 20 yang dilimpaskan. Sekarang dibalik. Ya, yang melimpas 80, yang kemudian meresap 20, sehingga kemudian ini yang harus kita kelola. Makanya butuh tadi infrastruktur yang membangun, punya retensi sistem tadi. Kembali lagi ke ruang dan biaya. Ya, nah, makanya kemudian pasca banjir 2007, ya. Pak Muslim mungkin nggak setuju dengan saya karena memang tidak bisa membebaskan sungai di permukaan. Kemudian saya propose bikin sungai di bawah tanah, atau mungkin bikin reservoir di bawah tanah seperti yang ada di Tokyo gitu kan. Tetapi kan tadi ya teman-teman berpikirnya bahwa pendekatannya ya dengan cara ya tadi bikin resapan. Resapan itu kalau udah jenuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ingat loh, nggak ada batasnya gitu. Kalau hujan berhari-hari kan muka airnya naik, ya ada batasnya, bukan berarti tidak bagus. Ya penempatan resapan di mana, kalau di selatan kemudian tadi kalau di tengah sampai ke utara kan memang tidak mungkin dibikin masif gitu kan. Nah, pendekatan ini tentunya harus dikombinasi. Ya makanya kemudian tadi bagaimana memperbesar ruang terbuka hijau, baik yang vertikal maupun yang kemudian di roof dan kemudian juga yang ada alami, kemudian kita bikin sistem tadi spawn city tadi gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa debit yang kita tampung makin lama makin meningkat. Baik, itu yang dijawab oleh Pak Firdaus. Gimana Prof menanggapi? Bukan tidak paham kok. Pak Firdaus ini salah pokir ini. Gimana salahnya Prof? Dia mikirnya gini, bahwa sumur resapan di DKI adalah solusi untuk banjir kiriman. Itu nggak mungkin. Saya nggak bilang banjir kiriman, kan tadi kita punya banjir, genangan, dan rob. Tangkap penjelasan saya bahwa Jakarta punya isu terkait dengan banjir kiriman, jadi genangan, dan rob. Kalau bicara Jakarta kan kita bicara seluruhnya. Makanya Pak Muslim kan nggak paham dengan isu tadi. Pak Firdaus, kita bergantian. Prof, gimana Prof? Coba dipahami yang disampaikan Pak Firdaus. Naturalisasi atau green infrastructure untuk DKI
adalah solusi untuk catchment area DKI, bukan untuk banjir kiriman. Jadi sumur-sumur resapan untuk banjir kiriman tadi ya buatnya di Bogor, di hulu sana, bukan di Jakarta gitu. Nah itu bukan wewenang Gubernur DKI. Jadi disinilah peran seorang presiden sebetulnya gitu kan ya. Nah dan juga untuk masalah banjir ini perlu leadership yang kuat kan. Pak Anies itu apa seperti manis gitu ya, ramah, tapi dia tegas 6 jam harus kering. Sekarang berapa jam? Jadi ada target dan punya leadership yang kuat dan itu. Dan satu lagi tentang tadi waduk tadi. Waduk itu kan harus kering sebelum hujan datang. Bagaimana hujan datang kalau BMKG cuma bilang ini hujan lebat, ini tidak lebat, tidak bisa prediksi seperti itu. Harusnya diperlukan seperti apa informasinya, Prof? Sehingga langkah antisipasinya lebih optimal? Harus dalam angka yang 368 mili tadi, daerah sini 365, itu harus dalam angka. Ada, dan itu ada dari BMKG, tapi dari Badan Luar Negeri, dari signature itu, berapa ini curah hujannya? 3 hari sebelumnya sudah diprediksi itu. Itulah yang kami lakukan waktu di TGUPP. Jadi 3 hari sebelum hujan lebat itu datang, udah saya kasih ingat itu Kasudin dan dinas itu kan kosongkan kali-kali, kosongkan waduk. Karena ketika sudah ada angka bisa dihitung dan bisa diprediksi langkah antisipasi yang tepat seperti apa. Dan itu yang kita lakukan, makanya kita bisa mencapai target kering dalam 6 jam. Jadi gunakan ilmu-ilmu hidrodinamika itu. Tidak hanya kalau early warning untuk banjir akibat hujan lokal, itu early warningnya harus dari hujan. Tapi kalau early warning, kalau hujannya di Katulampa sudah ada. Jadi supaya jangan terus menyalahkan hujan lebat ya Prof ya, tapi betul-betul diantisipasi dengan baik. Supaya pompanya itu tidak besar, bikinlah waduk, bikinlah sumur resapan, murah dan mudah. Rumah saya kan tidak ada air hujan yang keluar, alhamdulillah tidak membanjiri Bandung Selatan. Baik. Sepertinya sebenarnya masih bisa diantisipasi kok dengan maksimal, dengan optimal. Kalau angkanya ini sebenarnya ada, bisa dihitung. Ini makin seru untuk membahas PR Jakarta yang belum usai lah sampai sekarang ya. Tapi ditahan dulu ya Bapak-Bapak, kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik, semakin seru membahas banjir yang menjadi PR Jakarta yang nampaknya belum kunjung usai pemirsa. Tapi kita ingin tahu dulu bagaimana juga respon masyarakat Jakarta yang mungkin ada yang mengalami banjir juga, menjadi korban banjir juga akibat curah hujan yang tinggi. Langsung kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Nadila Saleh yang sudah berada di kawasan Gondang Dia, Jakarta. Nadila, silakan. Ya kan aneh, memang dalam beberapa pekan terakhir ini Jakarta kerap kali diguyur hujan. Dan faktanya Jakarta apabila diguyur hujan maka akan terjadi banjir. Nah terlebih kemarin ini Jakarta hampir di seluruh wilayah ini mengalami kebanjiran. Dan tentunya banjir ini mengganggu aktivitas masyarakat. Ini tentu juga menjadi PR bagi kita semua. Dan saya saat ini akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada masyarakat apakah mereka ini kemarin juga mengalami kebanjiran dan seperti apa respon mereka. Mari ikuti saya di sini. Saya sudah bersama dengan 2 orang. Halo Mbak, Mas, boleh saya wawancara sebentar? Dengan Mbak siapa? Mbak Cika. Dengan Mas siapa? Devor. Ya, Mbak Cika sama Mas Devor ini kemarin kan Jakarta diguyur hujan sampai banjir ya, hampir di seluruh wilayah Jakarta. Ini Mas sama Mbak mengalami banjir juga nggak? Ngalamin kebetulan. Ngalamin juga. Mbak tinggal di daerah mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Mungkin bisa diceritakan ini mengganggu aktivitas Mbak seperti apa sih? Mengganggu sih, terutama kalau mau lagi berangkat kerja, terus hujan kan kadang-kadang dari semalaman sampai pagi ya. Itu kadang-kadang kalau mau berangkat kerja jadinya susah. Dan karena saya lumayan pakai motor kan sehari-hari, jadi waktu berangkat kerja dan lagi banjir lumayan terganggu karena ya jadi nggak bisa naik motor, harus cari opsi lain gitu. Dan karena kan takut motornya jadi mogok ya, ntar repot lagi. Oke. Kalau Masnya gimana?
Ya sama sih, saya juga tinggalnya di Jakarta Barat. Terus 2 kali kena banjir, pulang kerja sama berangkat kerja. Terus motor juga sempat mogok juga. Dan harus ngeluarin duit buat benerin kan. Jadi ya sangat mengganggu aktivitas banjir. Jakarta ini kan udah langganan banjir ya. Sebelumnya pernah mengalami kebanjiran seperti ini juga atau gimana Mbak? Belum sih sebelum ini karena tempat tinggalnya berbeda, beda Jakarta. Dari Jakarta Barat. Mbak ini emang asli Jakarta atau baru tinggal di Jakarta beberapa lama? Aku baru tinggal di Jakarta 2 tahun ini. Berarti selama 2 tahun ini baru sekali ini ya ngerasain banjir? Iya betul. Oke, Mbak sama Mas, Jakarta ini kan sudah berlangganan banjir dan pemerintah juga tentunya selalu memberikan kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan untuk agar banjir ini tidak terjadi lagi di Jakarta. Mbak sama Mas ngerasainnya seperti apa? Kalau dari saya sih karena dari 2 tahun ini baru sekali ini ngerasain banjir. Mungkin dari saya untuk pemerintah mungkin udah ada ya langkah-langkahnya. Cuman kalau misalnya kayak banjir semalaman gitu nampaknya masih sering banjir gitu. Jadi tolong lebih diperhatiin untuk daerah-daerah yang sekarang banjir kayak Jakarta Barat, Jakarta Utara itu gimana cara menanggulanginya gitu sih. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Ya sama sih, akhir-akhir ini juga masih sering banjir tiap hujan deras. Jadi semoga, apalagi gubernurnya baru ya, semoga kebijakan gubernur baru ini bisa ya seenggaknya mengurangi banjir di Jakarta lah, dicari solusinya. Oke, selain banjir ini kan mengganggu hampir seluruh aktivitas kita ya Mbak. Ini kalau Mbak kemarin ngerasainnya gimana sih? Apakah rumahnya juga terkena banjir sampai di rumah nggak bisa ngapa-ngapain atau seperti apa? Separah apa sih? Kalau dari aku sih nggak sampai rumah ya, kebetulan di jalan ketika mau ke rumah aja, jadi rumahnya nggak terkena banjir. Paling yang ngerasa terganggunya karena kita aktivitasnya kan ke kantor ya, itu butuh akses juga jalan, nah jalannya itu banjir di situ sih. Jadi untuk aktivitas ke kantor tuh susah mobilisasinya. Mungkin bisa diceritakan kemarin itu karena banjir Mbak akhirnya naik apa, transportasi umum kah atau seperti apa? Iya, jadinya naik transportasi umum dan jadinya yaitu harus pesen ojol dan harus jalan dulu gitu ke tempat yang sekiranya banjirnya udah rada surut. Masnya juga sama ya? Iya sama, kebetulan saya kemarin juga nekat naik motor kan, terus motornya juga mogok, akhirnya nunggu 30 menitan jadi telat ke kantor. Makasih Mas dan Mbak, selamat beraktivitas kembali. Nah, kan aneh, itulah cerita dari 2 orang yang mereka juga sebenarnya terkena banjir ya. Banjir kemarin yang memang kemarin ini hujan hampir seharian dan menyebabkan banjir. Bahkan sampai pada pagi hari tadi pun ada sejumlah titik yang masih tergenang sisa-sisa air begitu. Dan tentunya kita bersama-sama berharap agar banjir di Jakarta ini segera usai dan terkendali. Sementara itu. Baik, terima kasih Nadila Saleh yang sudah mengcapture bagaimana kira-kira respon masyarakat menghadapi banjir. Ternyata pada kebanjiran nih Bang Rizal, sampai sempat pindah lokasi tinggalnya untuk menghindari banjir, tapi ternyata kebanjiran lagi. Nah ini kan berarti PR dari tahun ke tahun ya. Ini kayaknya ya udah langganan lah. Kadang beberapa pemukiman juga sudah langganan, jadi tidak merasa ini suatu ancaman yang besar. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, gimana nih perjalanan dari waktu ke waktu, ya, Bang Rizal? Itu masalah ya. Tahun 32 tuh Tamrin sudah bilang banjir itu bukan takdir gitu. Itu bisa dicarikan solusi, bisa dicarikan jalan keluar. Betul. Dan waktu itu bahkan Tamrin tuh sampai melakukan hal yang di masanya tuh dianggap gila ya, karena dia meminta pajak lebih dari perkebunan teh yang dianggap menghabisi ruang ruang hijau dan ruang resapan air. Dan percepatan air turun ke Batavia itu sampai 25% itu. Wah, dia maki-maki pengusaha teh. Jadi menurut saya memang dari contoh Tamrin itu perlu ada tindakan ekstrim. Pemerintahnya harus berani melakukan tindakan ekstrim yang tidak populer begitu ya. Juga masyarakatnya. Jadi jangan hujannya yang dibilang ekstrim, tindakannya yang justru menurut saya pemerintah dan masyarakat itu harus ekstrim. Jadi misalnya di Tamrin tuh ya, sampai ada kampung namanya Pekambangan gitu. Karena setiap musim hujan tuh kampung ngambang gitu ya. Jadi udah sampai di tahap menamai kampungnya Pekambangan. Namanya seperti itu ya. Nah, jadi menurut saya memang harus ada tindakan yang ekstrim. Bukan hujan yang ekstrim yang tahu diomongin. Hujan ekstrim, sekian milimeter begitu. Nggak mungkin itu. Bukan. Tapi yang kita perlukan adalah kesadaran bahwa kita harus hidup bareng sama air. Karena
sejarahnya kota Jakarta itu kota air dan kota hijau, kota yang dia dibentuk oleh hujan tropis, bayangin aja, dari mengikis punggung gunung itu di selatan Jakarta. Jadi memang saudara kembar kita air, jadi kita harus nggak ngusir air, bukan ngebuang air, tapi mengelola air itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan itu perlu tindakan ekstrim untuk masyarakat yang udah jadi orang darat ya, orang beton. Itu tuh menurut saya jadi masalah. Jadi masyarakatnya, pemerintahnya itu harus stop ngomong hujan ekstrim, tapi melakukan tindakan ekstrim untuk merubah situasi banjir yang seperti memaksa masyarakat untuk bilang ini takdir gitu. Oke, karena kondisi Jakarta sendiri, Batavia ini tadi sudah harus disadari berdampingan dengan air sejak zaman kolonial Belanda juga, Bang Rizal. Ini saluran-saluran yang dibangun oleh kolonial Belanda perlu diapakan lagi nih kalau berdasarkan perjalanan waktunya? Ya orang sering ada yang bilang bahwa VOC itu sukses mengelola kota Batavia karena membangun kota Batavia itu mengikuti konsep Amsterdam dengan banyak grachten, kanal-kanal. Tapi sebenarnya konsep kota ini hanya bertahan nggak sampai 100 tahun. Jadi dibangun 1619, 1730 itu mulai krisis ya. Terus tahun 1800 udah mulai pindah. Dan pindahnya orang sering nggak bicarakan. Itu pindahnya karena ada salah urus di luar kota Benteng, di Omelanden atau luar kota Benteng Batavia. Berupa pembabatan hutan dan penghabisan hutan dan pembukaan lahan karena perlu untuk perkebunan tebu dan industri gula. Jadi kita mesti belajar bahwa tindakan ekstrim terhadap alam itu bisa menimbulkan hal yang sensitif untuk Jakarta yang memang bentuknya itu seperti kipas ya. Dia rendah. Itu yang menurut saya perlu perlu kesadaran yang jauh lebih besar itu ya, bahwa kita harus benar-benar aware terhadap lingkungan, ya, aware terhadap bagaimana kita membangun infrastruktur yang green. Itu bukan hanya infrastruktur tapi hidup yang green, hidup yang menganggap air itu bukan setan yang harus dieksorsis gitu ya, harus harus dibuang, tapi harus seperti peringatan Raja Purnawarman itu, dia harus dipanen, dia harus menjadi berkah begitu ya, bukan jadi musibah. Baik Prof, ini harus jadi pengendali air dulu nih kayaknya nih Prof. Gimana kalau melihat tadi ulasan perjalanan sejarah, nampaknya Belanda juga sudah memikirkan betul mengenai hal ini, tapi perkembangan ekstrim juga terjadi di Jakarta. Ya, ekstrim itu memang ada, apalagi nanti ada climate change, tapi solusinya bagaimana, itu yang penting kan. Ya. Jadi solusinya hujan ekstrim ini bagaimana? Apa kita dengan pompa yang ekstrim juga besarnya? Kalau pompanya ekstrim besar, salurannya juga besar. Tidak ada kota satupun di dunia yang merancang drainasenya dengan hujan 370 mili. Drainase semua nanti Jakarta itu. Polder semua nanti. Nah, untuk mengurangi saluran drainase itu, makanya kita tampung airnya di waduk-waduk itu, waduknya di keringan. Waduk di rumah juga kenapa tidak? Di rumah saya taman saya itu saya tinggiin, nampung air gitu kan, dia terus kasih biopori, nanti dia meresap. Ya tergantung daerahnya. Kalau Jakarta Utara memang susah seperti saya ceritakan tadi, di kakak saya di Jatake susah juga masuk tanah, tapi dia tampung tetap. Jangan. Nah, tadi kita sempat diskusi, kalau Ken dikelilingi oleh tembok yang masif, ada hujan 307 mili, tewas nggak Ken? Kan enggak kan. Kita nggak tewas dengan air yang 37 cm. Jadi kita itu salah paham tentang air ini. Yang namanya 100 mili juga mengakibatkan banjir loh. Dan itu cuma 10 cm. Kenapa kita benci sekali dengan air yang 10 cm? Sesah. Akhirnya banjir di sebelah situ. Jadi solusinya kalau mau murah, mudah, praktis, green infrastructure. Oke, baik. Pak Firdaus, ini air tuh bukan setan loh, bisa dikendalikan, bisa dikelola, tapi butuh penanganan yang ekstrim. Kadang-kadang mungkin kebijakan tidak populer juga perlu dikeluarkan, sehingga banjir ini betul-betul bisa diantisipasi. Tidak hanya cukup, tapi sempurna, Pak Firdaus. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya gitu kan, bahwa hampir di semua kitab suci
diceritakan bahwa tetesan hujan yang akan diturunkan Tuhan dari langit itu berkah. Oke. Tidak ada bencana kecuali zaman ya dulu ya. Ketika dia jadi berkah, itu kan harusnya rahmat. Tapi kemudian ketika dia jadi bencana, kan kita mencari kambing coklat karena kambing hitamnya sudah habis, gitu kan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mampu mengelolanya tadi, gitu kan. Oke, ya. Tapi yang saya katakan, yang perlu saya garis bawahi, gitu, memang ya kita harus bersahabat. Saya setuju dengan JJ bahwa tidak akan ada kehidupan tanpa air. Dimanapun juga tidak akan mungkin kehidupan tanpa air. Tapi kemudian kita membutuhkan kemampuan kapasitas kita mengelola dengan segala kemampuan kita sehingga air itu membawa berkah bukan membawa bencana tadi. Sehingga kita butuh pendekatan-pendekatan tadi, mulai membangun infrastruktur, memastikan kembali bahwa fungsi retensi itu ada. Kan tadi seperti JJ bilang, bahwa dulu ya ketika di hulu tadi ada hutan betul-betul ya vegetasi yang ini lalu kemudian dirubah menjadi perkebunan teh, perkebunan tebu dan sebagainya gitu kan. Fungsi resapannya kan berubah. Sehingga air limpasan kan semakin besar. Makanya kemudian kita butuh bagaimana retensi untuk mengendalikan tadi. Makanya kemudian Kementerian PUPR membangun 2 waduk itu yang lama sekali tidak berhasil kita bangun terkait dengan pembebasan lahan kan. Tujuannya mengalihkan fungsi retensi tadi dikaitkan dengan air limpasan dari hulu. Di dalam kota tadi, ya tentunya tadi, bagaimana memastikan sistem drainasi yang ada saat ini mampu menampung tadi curah hujan yang tidak restrik. Ya, saya setuju bahwa kita punya target sekian jam harus kering. Tetapi tadi saya ingin mengkoreksi Prof. Tadi ya, bahwa 10 cm, 20 cm kalau di jalan itu pasti menghambat, macet, udah pasti. Makanya kita kemudian fungsi desain drainasi di jalan tadi itu jangan ada genangan. Biar kemudian tidak ada traffic yang terganggu, tidak ada hambatan tadi gitu kan. Tapi persoalan berikutnya lagi adalah tadi, ruang air ini kan harus disediakan. Baik. Ya, kendala kita tadi itu bahwa ketersediaan ruang, lalu kemudian membutuhkan tadi tetap butuh fiskal. Nonsen kalau tidak ada anggaran kemudian bisa menyelesaikan. Kenapa? Apa yang disampaikan Muslim UN tadi itu kan lebih banyak utopianya dibandingkan realita yang ada di lapangan nanti. Gitu. Dan itu terjadi. Makanya saya harus luruskan beliau gitu kan. Baik. Berarti kesadarannya ditahan, Prof. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Kita tapi akan lihat kira-kira hujan di beberapa hari ke depan mungkin yang diperkirakan masih akan terjadi jangan lagi menjadi hujan yang musibah, tapi menjadi hujan berkah gitu ya. Kita tunggu bagaimana nanti upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atau Pemprov wilayah lainnya, sinergi yang pasti untuk dilakukan sehingga antisipasi sempurna yang kita harapkan. Terima kasih Prof. Muslim, Bang Rizal, Pak Firdaus malam hari ini sudah berdiskusi mengenai PR besar Jakarta banjir ini.